Warga 62, gaya komunikasi pejabat di tengah masifnya bencana Sumatera jadi sorotan. Gunakan pakaian tak lazim, ceplas-ceplos di tengah duka, juga ucapan yang diduga mempolitisasi situasi kebencanaan. Hampir 1.000 orang meninggal dunia dan 200 lainnya hilang dalam bencana ekologis yang melanda Sumatera. 37 kabupaten kota terdampak, ratusan jembatan putus, ribuan rumah rusak, dan juga ratusan ribu orang mengungsi. Di balik bencana yang melanda Sumatera muncul kasakusuk baru yang justru dilakukan para penyelenggara negara. Pejabat publik berusaha keras menunjukkan kepeduliannya bagi para korban bencana. Momen yang melibatkan pejabat kembali mencuri perhatian masyarakat dan memicu diskusi luas mengenai etika komunikasi di tengah penanganan bencana. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Jadi yang paling mencolok gaya berpakaian anggota Komisi 10 DPR RI, Verrel Bramasta, saat mengunjungi lokasi banjir bandang di Sumatera Barat. Wakil rakyat dari fraksi Partai Amanat Nasional tampak kenakan sebuah rompi yang disebut anti peluru saat hadir di lokasi bencana. Belakangan, Verrel membantah rompi yang dikenakannya adalah anti peluru dan berdalih gunakan rompi guna memudahkan mobilitas di lapangan. Berlanjut, aksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang tampak mengangkat satu karung beras di depan kamera ketika menyalurkan distribusi bantuan. Tampak selanjutnya Ketua Partai Amanat Nasional ini juga tampak membantu membersihkan rumah warga menggunakan sekop. Jadi satu di antara yang memprihatinkan, komentar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas peristiwa yang menimpa Sumatera. Kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli di tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya, jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Belakangan, Kepala BNPB menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan nirempati di tengah musibah yang dialami warga. Belum selesai, kritik lainnya juga diarahkan pada pemimpin daerah terdampak bencana. Mendapat kesempatan dikunjungi oleh Presiden, Bupati Aceh Tenggara justru melontarkan pernyataan yang seolah mempolitisasi situasi kedaruratan. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Dadakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau. Menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Menuai beragam interpretasi. Kejadian ini pun menuai komentar warga. Pakai rompi-rompi kayak gitu sebenarnya buat saya nggak harus, karena kita kan terjun langsung ke lingkungan-lingkungan warganya seperti itu, nggak seharusnya berpenampilan seperti itu sih menurut saya. Kalau saya sebagai warga ngelihatnya kurang wajar, soalnya itu kayak penampilannya bener-bener matching banget gitu, kayak kayak outfitnya terlalu nyentrik gitu. Bukannya saya pro Pak Zulkifli, tapi emang seperti itu keadaannya, faktanya itu ya. Kalau untuk Verrel, saya rasa sangat berlebihan ya. Ini kan bukannya negara konflik, bukannya kota konflik, berpakai pakaian baju anti peluru seperti itu. Tidak tepatnya tindak tanduk perbuatan dan ucapan penyelenggara negara dalam situasi bencana justru jadi kontraproduktif dengan upaya pemulihan para korban. Pertama, pasti tidak etis. Yang kedua, sebetulnya dia tidak nyampe. Dia pesannya justru jadi jangan dikira bahwa pesan yang disampaikan itu pasti kita yakin bagus, belum tentu penerima itu menerima dengan ikhlas, dengan baik. Justru berbalik, dia malah tidak memberikan simpati, tapi malah antipati. Apalagi kalau dia datang dengan kejumawaan, dengan ketidakjujuran, tidak pakai hati lah itu.
Bantuan terus berdatangan bagi korban bencana. Kan tetapi belum lama ini anggota DPR Komisi 1 justru mempermasalahkan bantuan ini dengan penyebutan atau diksi si paling bencana. Yang sangat kami hormati. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, anggota Komisi 1 DPR menegur Komdiji perihal tenggelamnya konten-konten kinerja pemerintah terkait banjir Sumatera. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan. Sebelumnya, publik figur aktivis dan juga konten kreator Ferry Irwandi diketahui mengumpulkan bantuan lebih dari 10 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam. Lebih kurang ada 87.000 orang memberikan donasi melalui situs urun dana untuk diberikan langsung pada korban bencana. Sementara pemerintah sendiri telah menyalurkan sebanyak 500.000 ton bantuan untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Equal tersulit di dalam komunikasi itu adalah kemampuan mendengarkan suara yang tidak berbunyi. Artinya apa? Bagi pejabat itu lebih baik dia diam dan mendengarkan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam situasi semacam ini tidak perlu dialog dengan masyarakat, tapi dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dampak ekologis banjir bandang dan longsor di Sumatera telah merubah lanskap geografis. Sejumlah desa nyaris hilang, sungai berubah bentuk, dan penumpukan material menyebabkan pendangkalan ekstrem. Dalam situasi bencana dan kedaruratan, alangkah bijaknya jika pejabat ini membuat pernyataan yang sifatnya informatif dan juga direktif, mempertimbangkan segala resiko agar di kemudian hari tidak menimbulkan kegaduhan. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan.